Halo teman-teman, selamat datang di Paamania Sound. Bintang bersinar di sini, kami nggak hanya ngomongin musik, tapi juga berbagi kisah-kisah nyata dan pengalaman sehari-hari yang bikin hidup jadi lebih berwarna. Dari cerita inspiratif hingga momen-momen lucu dan mengejutkan, kita akan menjelajahi semua itu bersama. Di channel ini, kamu bisa menyaksikan bagaimana kami menjalani hari-hari kami dengan semangat, dan mendapatkan wawasan menarik tentang kehidupan di balik layar. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan setiap cerita dan momen seru dari kami. Yuk, ikuti perjalanan kami dan jadi bagian dari cerita kami di Paamania Sound. Selamat menonton. Jin Hutan. Sekilas mengenai keluarga ibu, kakek dan nenek saya punya tanah yang luas di daerah itu. Saat itu tahun 70-an belum ada pembangunan semasif sekarang. Jarak antar rumah penduduk pun masih berjauhan, dipisahi oleh kebun-kebun, hutan kecil, tanah kosong, tegalan, dan sungai. Rumah kakek dan nenek saya terletak di tengah kebun luas milik kakek. Tak jauh dari kebun kakek, ada sebuah jalan umum yang ramai hanya saat matahari masih ada di langit. Jalan yang menghubungkan kota kabupaten, kampung kakek, dan kota kecamatan. Saat sinar matahari lenyap, maka lenyap juga ramai manusia yang melewati jalan itu. Iya, jalan itu terkenal angker. Warga kampung menyebut jalan itu jalan benda. Meski jalan itu sepi saat malam, ada kalanya rumah kakek diketuk malam-malam. Dan saat nenek membuka pintu, wajah panik, pucat berkeringat tamu biasanya terlihat jelas tersinari lampu templok yang dipegang nenek. Benar, kadang ada saja orang yang melewati jalan benda pada malam hari, biasanya para pedagang yang terlalu malas untuk mengambil rute memutar untuk menuju pasar di kota kecamatan. Dan saat dikerjai oleh penunggu jalan benda, rumah terdekat dengan jalan itu adalah rumah kakek. Ibu bercerita, pernah suatu malam, seorang pedagang sayur terpaksa melewati jalan benda. Si pedagang sayur tahu tentang keangkeran jalan benda, tapi dia harus melewati jalan itu agar sayur pesanan pelanggannya bisa diantar tepat waktu. Dengan menunggangi gerobak sapi berisi beragam sayur mayur, dengan tegang si pedagang sayur melewati jalan benda. Lonceng di leher sapi yang menarik gerobak sayur itu berbunyi di tiap langkah demi langkah sapi menyusuri jalan benda malam itu. Si pedagang sayur menggebah-gebah si sapi agar berjalan lebih cepat. Tapi yang ditakutinya terjadi. Alih-alih berjalan bergegas, si sapi malah bergerak lebih pelan langkah demi langkah, sampai pada akhirnya sapi itu diam sama sekali. Suasana saat itu gelap, dan kepala sapi itu bergerak gelisah dari kiri ke kanan. Selama sekian menit selanjutnya, dengan panik si penjual sayur berusaha menggebah si sapi penggerak dengan menggebuknya dengan menggunakan pecutnya, berharap sapinya bergerak. Nyali si penjual sayur mendadak lenyap tak bersisa saat suara seperti ringkik kuda disertai gemerisik dedaunan terdengar dari atas pohon benda besar beberapa meter di depannya. Mata si penjual sayur yang sudah beradaptasi dengan kegelapan bisa melihat sosok itu dengan sangat jelas. Seperti laki-laki kurus tanpa busana, bergerak kayang dari atas pohon ke bawah dengan posisi kepala di bawah, dengan mulut tersenyum lebar. Mulut lebar itu menghubungkan kedua telinga makhluk itu, masih mengeluarkan ringkik kuda. Seketika si penjual sayur itu ngibrit ketakutan ke arah rumah panggung besar tak jauh di sana. Rumah kakek. Beruntungnya, saat itu sedang musim panen, dan kakek yang sedang menjaga ladang dari penjara hasil kebun mendengar gemerusuk suara dahan pohon rendah diterobos segera melongokkan kepalanya keluar dari saungnya, kemudian memanggil dan menenangkan orang itu. Pagi harinya, kakek menceritakan kejadian itu kepada ibu. Hikayat pohon benda. Sudah menjadi kebiasaan di daerah ibu saat itu untuk menamai kampung, sungai, atau suatu daerah dengan nama pohon besar yang ada di daerah itu. Nama-nama seperti Kampung Sawo, Perempatan Asem,
atau Kampung Asem sudah sangat familiar. Bahkan, nama kecamatan kami saat ini dinamai karena kecamatan kami terletak di bantaran kali yang dulunya banyak pohon gebang di situ. Nah, begitu juga dengan kampung tempat ibu tinggal. Tak jauh dari rumah kakek, ada pohon benda yang besarnya bahkan tidak terengkuh oleh 5 atau 6 orang dewasa. Sedemikian besarnya pohon itu, dan ada cerukan bekas terbakar di batang bagian bawahnya dekat permukaan tanah. Orang dewasa yang meringkuk bisa muat di cerukan pohon itu. Konon menurut hikayat, cerukan itu muncul saat penjajah Belanda membakar mayat penduduk kampung yang melakukan perlawanan. Lokasi pembakarannya terjadi di bawah pohon benda, di sisi suatu jalan besar, agar penduduk bisa melihat langsung dan menimbulkan efek jera bagi penduduk kampung lain yang akan melakukan perlawanan. Jalan besar itulah yang disebut Jalan Benda. Dan konon, peristiwa memilukan itu digunakan bangsa jin untuk membuat jalan benda sedemikian angker. Pocok. Cerita ini terjadi saat ibu masih duduk di bangku SR, Sekolah Rakyat. Saat ini umum disebut SD. Ceritanya, karena sudah memasuki musim panen, sudah menjadi kebiasaan bahwa kakek akan mempekerjakan orang untuk membantunya menjaga ladang di malam hari. Kadang kakek mempekerjakan hingga 4 atau 5 orang yang disebar di ladang sayur dan bumbu dapur. Tahun itu hasil panen sedang bagus, dan kakek mempekerjakan salah satu tetangganya untuk menjaga ladang kunyit. Kita sebut saja nama tetangga kakek itu sebagai Mang Nurdin. Malam itu Mang Nurdin sedang menjaga ladang milik kakek. Kira-kira 2 jam setelah tengah malam, Mang Nurdin memutuskan untuk rebahan sejenak di gubuknya sambil menunggu adzan subuh. Dia menyalakan lampu templok, kemudian merebahkan diri. Entah berapa lama Mang Nurdin rebahan ambil menatap atap saung ditingkahi suara jangkrik dan hewan malam, hingga tanpa terasa dia terlelap. Lalu, semuanya mendadak hening. Suara serangga malam yang tadi terdengar mendadak lenyap. Dan Mang Nurdin tahu apa yang akan terjadi. Dia belum sepenuhnya sadar, masih tidur-tidur ayam antara terlelap dan terjaga. Mata sayunya nyalang melirik ke kanan dan ke kiri, kemudian tercekat saat melihat sosok putih dengan ikatan di atas kepala duduk di pinggir saung sebelah kirinya, Pocong. Pocong itu bergerak berayun-ayun ke depan dan ke belakang secara perlahan. Mang Nurdin, yang memang sudah mengira ini akan terjadi, segera menguasai kagetnya dan berkata, ya udah, kalau mau nunggu ladang juga, gak apa-apa. Tungguin ya, saya tidur sebentar. Lalu dengan tenangnya, Mang Nurdin kembali tidur, membiarkan pocong salah target itu menjaga ladang milik kakek. Kisah Ibu, Jin Penunggu dan Si Tutung. Kejadian berikutnya dialami oleh ibu sendiri saat remaja. Sudah menjadi kebiasaan pada saat itu untuk mengirimkan remaja putri baru akil balik ke pondok keputrian, semacam pondok pesantren khusus anak perempuan. Di pondok itu, anak-anak perempuan diajari berbagai macam keterampilan seperti membaca, memasak, menjahit, mencuci, menyetrika baju menggunakan setrika arang, cara mengurus diri saat datang bulan, mengaji, sholat, dan sebagainya. Kebetulan, letak pondok keputrian berada tidak terlalu jauh dari rumah kakek, sekitar 5 atau 7 kilometer, sehingga ibu tidak perlu bermukim di sana. Pagi hari setelah membantu nenek mengerjakan pekerjaan rumah, ibu bergegas ke pondok keputrian untuk belajar, dan kemudian pulang pada sore harinya. Namun hari itu, nenek berpesan agar ibu menginap saja di pondok keputrian, dan pulang besok sorenya. Tanpa banyak bertanya, ibu mengiyakan, mencium tangan nenek dengan takzim, dan bergegas menyusuri jalan ke arah pondok keputrian. Hari itu, sekolah keputrian berlangsung seperti biasa. Hingga tak terasa, malam menjelang. Sekolah keputrian terletak di tengah perkebunan warga dan ada hutan kecil dan sungai di dekatnya, sehingga saat malam, alih-alih sepi,
Daerah tersebut ramai dengan gemericik air sungai dan suara hewan malam. Kadang di malam-malam tertentu, ada kunang-kunang yang terbang ke sana kemari, masuk menyelinap ke dalam rumah panggung tempat menginap siswi yang berada tak jauh dari sungai. Rumah panggung berdinding anyaman bambu dengan lantai bel-bel bambu. Rumah panggung itu hanya memiliki satu ruangan besar. Di dalamnya, para siswi menggelar tikar dari samak pandan yang dikeringkan, masing-masing secara berjejer. Malam itu terasa sejuk. Ibu masih terjaga meski lampu templok sudah dari tadi dimatikan, dan semua teman-temannya sudah sejak tadi terlelap. Ibu menatap langit-langit, kemudian memejamkan mata, berusaha untuk tidur. Kriet. Tiba-tiba pintu pondok terbuka perlahan. Kemudian terdengar derit bel bambu yang menandakan, siapapun orang itu, dia sedang melangkah masuk. Derit bel bambu terdengar makin mendekat, dan ibu, yang sedang memejamkan mata, berpura-pura tidur. Derit bel bambu yang diinjak itu makin mendekat ke arah ibu, makin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di samping alas tidur ibu. Saat itu, ingin rasanya ibu membuka mata untuk melihat siapa yang mendatanginya. Namun ada sesuatu yang menyuruhnya untuk tetap menutup mata, sesuatu yang dia tidak tahu apa itu. Selama beberapa menit kemudian, hening, seolah orang yang menghampiri ibu sedang menimbang-nimbang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Apa yang terjadi kemudian di luar dari apa yang dikira ibu. Siapapun yang berdiri di samping alas tidur itu kemudian duduk di samping ibu. Tak lama setelah itu, 5 ujung jari jemari kurus seperti tulang terbungkus kulit sedingin es menyentuh kening ibu, lalu bergerak perlahan-perlahan ke arah mata, hidung, bibir, dan terakhir dagu. Jari itu kemudian terangkat, dan tak lama, jemari itu menyentuh dahi ibu lagi dan mengulang proses yang sama. Saat melewati hidungnya, ibu mencium aroma yang entah bagaimana, familiar dan keinginan untuk membuka mata semakin kuat. Namun makin kuat juga keinginan itu, makin kuat juga keinginan ibu untuk tetap memejamkan mata. Selama kira-kira 5 atau 10 menit, jari kurus sedingin es itu mengelus-elus wajah ibu, sampai akhirnya ibu tak tahan lagi. Ia mengumpulkan bulir keberanian yang masih tersisa, membuka mata dan bangkit duduk dari rebahannya secara mendadak. Sunyi. Hanya ada kegelapan kamar dan sosok-sosok tubuh tergeletak di alas tidur masing-masing, mengeluarkan suara mendengkur. Selain itu, tak ada apapun di kamar itu. Ibu mengangkat tangannya, menyentuh dahinya yang berkeringat. Sentuhan dingin itu begitu nyata, seperti seolah benar-benar menyentuh kulitnya. Untunglah semua hanya mimpi, tutur ibu dalam hati. Ibu merebahkan tubuhnya lagi. Lalu bagaikan tersambar petir, dia tersadar. Pintu. Ibu kembali terduduk, menatap nanar pintu yang terbuka lebar, dan seketika tersadar, itu bukan mimpi. Karena ibu sendiri yang menutup pintu kamar tidur siswi sebelum mereka tidur. Ibu bangkit dari alas tidurnya, berjalan menuju pintu, kemudian berdiri mematung ambil memegang daun pintu. Matanya menatap nanar ke arah luar, ke arah sosok samar nenek kurus bungkuk yang berdiri di kegelapan. Sosok berkain jarik itu tersenyum, kemudian diiringi desau angin malam, sosoknya memudar. "Wehilha, udah ketemukan semalam?" Ibu yang sedang menumbuk bulir padi mendadak menghentikan apa yang sedang dilakukannya, kemudian menatap nenek. Sambil mengunyah sepah di mulutnya, nenek tersenyum, kemudian melanjutkan, enggak semua jin itu jahat. Ada juga jin yang memang baik, yang menjaga sawah, ladang, dan kebun kita. Yang semalam bertamu ke pondok itu yang biasa menunggui sawah kita sebelah sana, kata nenek sambil menunjuk ke arah utara. Kemarin dia izin ke emak, mau ketemu Yuyum katanya. Ibu kembali melanjutkan menumbuk bulir. Padi dilesung, sambil kemudian berkata,
Tapi yang di pohon benda itu jahat, Mak. Nggak, dia nggak jahat, koreksi nenek. Dia menampakkan diri hanya ke orang yang memiliki niat jahat saja. Tukang sayur yang kemarin itu? Nenek mengangkat bahu. Begitu abahmu cek ke jalan, tidak ada gerobaknya. Dari situ abahmu curiga, dan dia balik lagi ke saung, tempat tukang sayur itu menunggu. Dia sudah tidak ada di sana, begitu juga si Tutung. Hah? Si Tutung hilang? Kata ibu, menyebut golok panjang dengan bilah hitam legam istimewa milik kakek. Konon kabarnya, si Tutung, yang dalam bahasa Sunda berarti gosong, ditempa oleh tangan kakek sendiri sewaktu muda dari batu meteorit berwarna hitam legam yang entah dia dapatkan dari mana. Nenek berdiri dari kursinya, menunjuk tumpahan bulir padi yang tumpah keluar dari lesung dengan maksud agar ibu merapikannya, kemudian beranjak sambil bergumam, besok juga balik lagi. Selama beberapa hari setelahnya, hidup berjalan seperti biasa. Ibu masih mondar-mandir ke pondok keputrian, pulang sore, kadang sambil membawa buku-buku yang dia pinjam dari Bu Ustadzah. Hingga pada akhirnya, entah hari keberapa setelah kejadian ibu dan nenek mengobrol itu, suatu sore hari saat tiba di rumah, kakek sedang mengelap bilah golok panjang berwarna hitam di beranda dengan ekspresi puas di wajahnya. Entah bagaimana caranya, si Tutung sudah pulang. Melihat anak gadisnya memperhatikan, kakek tersenyum, berdiri, kemudian menyarungkan kembali si Tutung di tempatnya. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Paamania Sound hari ini. Beberapa not musik kilauan kami harap kamu menikmati cerita dan momen yang kami bagikan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru kami. Kami punya banyak cerita seru dan aktivitas menarik lainnya yang bakal datang, dan kami nggak sabar untuk berbagi semuanya dengan kamu. Kalau ada ide atau kisah yang ingin kamu lihat di channel ini, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hari kamu menyenangkan.